Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul bersama Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan langsung ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar kerja bakti kebersihan median jalan Trans Papua sebagai tindak lanjut instruksi Presiden serta surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Halo, selamat pagi Bapak Mahasiswa semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 28 Februari 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul bersama Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan langsung ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Peninjauan ini dilakukan di sejumlah pasar hingga gudang Bulog di Kota Tanah Merah. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul mendampingi Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rahmi Widiryani, dalam kunjungan kerjanya Kamis 26 Februari 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bovendigul Roni Omba, PLT Dinas Ketahanan Pangan, tim Satgas Pangan, Kepala Bulog Cabang Merauke, serta jajaran OPD terkait. Rombongan meninjau sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, serta memantau stabilitas harga. Selain itu, pengecekan juga dilakukan ke agen pemasok dari Merauke dan gudang Bulog Bovendigul, guna melihat persediaan beras Bulog, beras lokal, serta beras program SPHP. Hari ini kami bersama-sama dengan tim Satgas dari pusat Badan Pangan Nasional, tim Satgas Cyber Pangan dari pusat, kemudian kami dari kabupaten, bersama-sama kita melakukan pengecekan harga sesuai dengan arahan dari Kementerian Pangan. Ada beberapa memang yang kita dapati masih sedikit naik-naik karena memang mungkin dari distributornya, sehingga nanti juga kita mengecek ke sana. Harapan kita sesuai dengan arahan dari pusat bisa minimal kesamaan harga, sehingga nanti pasti kita akan diskusi secara teknis. Belum bisa saya sampaikan apa yang nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, memang koordinator kami di kabupaten Kasat itu ada. Akhir-akhir ini kan kami ada beberapa kendala di lapangan, sehingga beliau baru melaksanakan tugas itu lalu kembali, dan nanti pasti kami akan tindak lanjuti dari hasil. Usai peninjauan, Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa secara umum stok pangan mencukupi, meski terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor distribusi. Pemerintah daerah akan melakukan pengecekan lanjutan ke distributor untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi bahan evaluasi bersama guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat menjelang Idul Fitri. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basaudarong semua, Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepolisian bersama pemerintah daerah siap mengambil langkah tegas terhadap distributor yang tidak mematuhi aturan harga. Satgas Pangan Kabupaten Bovendigul yang dipimpin AKP Ishak Rantulalo menyatakan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan pangan. Pengawasan yang dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindakop, Dinas Pertanian, serta bagian perizinan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga bahan pokok di pasar. Dari hasil pemantauan ditemukan sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, terutama cabai. Sementara harga ayam dinilai masih relatif normal. Kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Bovendigul otomatis kami melakukan bersinergi lah tentunya dengan pemerintah daerah, dalam ini Dinas Ketahanan Pangan, Perindakop, Pertanian, terus kemudian ada bagian perizinan juga. Kita telah melakukan pengecekan sebelumnya. Sebelum ini kita juga sudah turun lapangan untuk melakukan pengecekan. Memang ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan sampai sekarang juga, mungkin misalnya itu yang paling penting adalah
mungkin harga cabai ya. Kalau ayam relatif memang masih normal. Itu aja sih. Rencana tindak lanjut ke depan, kami akan melakukan pengecekan langsung ke distributor yang ada di Kabupaten Bovendigul, di mana kan pedagang-pedagang ini ngambil barang-barangnya juga dari distributor ini. Nah, ini kami akan melakukan cek langsung ke gudang-gudangnya. Terus kemudian kalau memang harganya memang masih tinggi, kita akan memberikan dia peringatan untuk dia segera menurunkan. Satgas akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan hingga ke gudang distributor karena para pedagang memperoleh pasokan dari pihak tersebut. Jika ditemukan harga tidak sesuai ketentuan, distributor akan diberikan peringatan untuk segera melakukan penyesuaian. Apabila peringatan tidak diindahkan, kepolisian akan mengambil langkah hukum sesuai aturan yang berlaku. Satgas berharap melalui pengawasan dan penindakan tegas ini, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga menjelang Idul Fitri. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudorong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Ma, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar kerja bakti kebersihan median jalan Trans Papua sebagai tindak lanjut instruksi Presiden serta surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait gerakan ASRI. Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun kesadaran bersama akan pentingnya kebersihan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Dalam wawancara, Bupati Bovendigul, Roni Omba menegaskan bahwa gerakan kebersihan ini merupakan bagian dari upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, serta masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Sebelumnya kerja bakti serupa telah dilaksanakan pada hari Selasa sebagai bentuk respon awal terhadap instruksi pemerintah pusat. Kegiatan hari ini, Jumat, difokuskan pada pembersihan median jalan Trans Papua dengan rute titik nol hingga kantor Dispenduk Capil sebagai simbol dimulainya gerakan yang lebih luas. Bupati Roni Omba berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul dapat turut mengambil bagian tanpa terkecuali. Gerakan ini juga mendorong keterlibatan anak-anak sekolah dalam membangun budaya hidup bersih sejak dini. Hidup dan hari ini lebih khusus kita boleh berkumpul di median jalan Trans Papua sesuai dengan instruksi Pak Presiden dan surat dari Menteri Lingkungan Hidup tentang kebersihan. Kemarin hari Selasa sudah kami lakukan di pemerintah dan hari ini kita coba berupaya mengawali daripada tidak sama sekali apa yang bisa kita lakukan untuk kebersihan ini. Harapan saya kepada semua masyarakat Kabupaten Bovendigul tanpa terkecuali karena instruksi Pak Presiden itu melibatkan semua termasuk anak sekolah. Nah, kita melihat mulai awal ini kita lihat perkembangan selanjutnya itu seperti apa. Kami akan diskusi lagi lalu akan ke depan mungkin kita akan libatkan lagi semua stakeholder yang ada. Kemarin saya sudah komunikasi secara lisan kepada Pak Kapolres dan Pak Dandim. Tadi saya lihat sudah sedikit mereka ada lakukan juga yang merupakan kolaborasi kita antara masyarakat, TNI Polri dan Koordinasi juga telah dilakukan bersama jajaran TNI Polri dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ke depan, Pemda Kabupaten Bovendigul berencana melakukan evaluasi serta menjadwalkan kegiatan serupa secara rutin setiap bulan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa kebersihan tidak harus menunggu perintah, melainkan menjadi kesadaran yang tumbuh dari diri masing-masing. Tidak hanya menjaga kebersihan dari kantor dan fasilitas umum, tetapi dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Di akhir wawancara, Bupati Roni Omba turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk para kepala dinas dan masyarakat yang telah berpartisipasi di tengah aktivitas masing-masing. Gerakan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan Bovendigul yang bersih dan sehat. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak-Bapak Basulong semua, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kerja bakti pembersihan median jalan, rute titik nol hingga kantor Dukcapil dalam rangka mewujudkan program Kota Asri. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran Dinkes dalam mendukung program pemerintah pusat serta membangun budaya hidup bersih di daerah Kabupaten Bovendigul. Dalam wawancara, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Cynthia Mahuse, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Dinas Kesehatan baik aparatur sipil negara maupun tenaga honorer terlibat langsung dalam kegiatan pembersihan yang dipusatkan di median jalan sesuai lokasi yang telah ditentukan. Partisipasi tersebut merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Prabowo dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan tertata. Selain itu, keterlibatan seluruh pegawai juga menjadi bagian dari komitmen internal Dinas Kesehatan dalam menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan kebersamaan dalam bekerja. Kami dari Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan Kota Asri untuk Kabupaten Bovendigul, kami melakukan keterlibatan langsung seluruh baik ASN maupun honorer untuk melakukan pembersihan di median jalan. Itu sebagai salah satu bukti nyata bahwa kami mendukung penuh program dari Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan Kota Asri. Ya, pesan saya baik bagi ASN maupun bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul, kita sama-sama jaga kebersihan kota kita, Kabupaten Bovendigul, agar tercermin bahwa Kabupaten Bovendigul adalah kabupaten dan kota yang
mementingkan kesehatan, karena kesehatan itu dapat dilihat juga dari kebersihan. Dirinya mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti ini sebenarnya telah menjadi agenda rutin Dinas Kesehatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, baik di lingkungan kantor maupun di area sekitar kantor. Namun dalam pelaksanaan gerakan kebersihan kali ini, seluruh jajaran ASN maupun tenaga honorer turun langsung ke lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Cynthia Mauses selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan berharap seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Bovendigul dapat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting karena kebersihan merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan Kabupaten Bovendigul dapat dikenal sebagai daerah yang mengedepankan kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Maba semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga toleransi dan keamanan daerah menjelang momentum hari-hari besar keagamaan tahun 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran minuman keras dan penyalahgunaan zat terlarang di kalangan generasi muda. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba saat ditemui di ruang kerjanya di Kabupaten Bovendigul, Selasa 24 Februari 2026. Menurutnya, perayaan Hari Raya Imlek, masa prapaskah bagi umat Kristiani, serta awal bulan suci Ramadan bagi umat Muslim yang berlangsung berdekatan tahun ini menjadi momen langka yang harus disikapi dengan penuh sukacita dan saling menghormati. Bupati menegaskan seluruh umat beragama diharapkan menjalankan ajaran sesuai tuntutan kitab suci masing-masing, serta menjaga suasana tetap kondusif. Ia menilai tingkat toleransi di Bovendigul selama ini terjaga dengan baik dan harus dipertahankan. Kesempatan mungkin baru terjadi di tahun 2026 pas bertepatan dengan Hari Raya Imlek, kemudian Prapaskah, dan juga bulan suci Ramadan atau bulan puasa, sehingga saya berharap kita denominasi agama yang ada ini menjalankan amanat yang diturunkan melalui Al-Quran maupun kitab suci Alkitab, melalui ajaran-ajaran dan agama masing-masing kita menjalani dan saling menghargai. Harap juga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya kebanyakan lihat, terutama kita untuk masyarakat asli ini, momen-momen hari raya begini kan kadang mereka memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, padahal tidak diajarkan seperti itu. Dan juga ya saya berharap dalam menjalankan ibadah puasa bagi Muslim maupun Nasrani yang menjalankan masa Prapaskah ini bisa lakukan hal-hal positif sehingga membawa dampak positif bagi pribadi maupun keluarga dan lain-lain. Selain itu, Roni Omba juga menyoroti maraknya peredaran minuman keras dan penyalahgunaan zat terlarang di kalangan anak muda. Ia meminta peran aktif orang tua dan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan langkah penanganan, termasuk dukungan kegiatan keagamaan seperti Safari Ramadan, meski masih menghadapi keterbatasan anggaran dan masa transisi pemerintahan. Tim Liputan, Google TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama semua, kita ke info lainnya. Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan secara resmi melantik jajaran pengurus DPD Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2025-2030. Prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan dalam sebuah prosesi yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan sebagai langkah memperkuat peran organisasi dalam pembinaan umat dan pemberdayaan perempuan di daerah. Dalam sambutannya, DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan, Miss Nurliana Rambe menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sebuah penanda awal dimulainya amanah besar dan tanggung jawab mulia dalam menggerakkan organisasi wanita muslimah di Kabupaten Bovendigul, serta para pengurus yang terpilih merupakan pribadi-pribadi yang berdedikasi tinggi, ikhlas, serta siap berkhidmat untuk umat. Kami atas nama pimpinan daerah Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan kembali mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus DPD Al-Hidayah Kabupaten Bovendigul. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa pelantikan ini bukanlah sekedar seremonial. Namun pelantikan ini adalah penanda. Kalau dikatakan penanda berarti awal mulanya. Dipertandai bahwa amanah besar dan tanggung jawab mulia
untuk menggerakkan organisasi wanita muslimah di Kabupaten Bovendigul. Saya percaya yang terpilih ini adalah semua pribadi-pribadi yang berdedikasi tinggi, ikhlas dan beriman. Miss Nurliana menekankan bahwa kunci keberhasilan organisasi terletak pada dua hal utama, yakni komunikasi dan koordinasi. Jika komunikasi dan koordinasi berjalan baik, maka program dan kegiatan organisasi akan berjalan lancar. Selain itu, ia mengingatkan agar kepengurusan yang telah dilantik benar-benar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya aktif saat pelantikan semata. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran pengajian Al-Hidayah sebagai wadah pembinaan, pemberdayaan, dan dakwah bagi perempuan muslimah di Kabupaten Bovendigul ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-Bapak semua, Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan, Miss Nurliana Rambe, menegaskan bahwa Pengajian Al-Hidayah merupakan wadah perjuangan perempuan muslimah yang fokus pada dakwah dan pengajian, bukan kegiatan politik. Penegasan ini disampaikan karena Pengajian Al-Hidayah berdiri berlandaskan nilai ketakwaan dan kepedulian sosial, dan hadir sebagai wadah perjuangan bagi perempuan muslimah di Papua Selatan. Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Papua Selatan, Miss Nurliana Rambe mengatakan, Al-Hidayah adalah wadah perjuangan wanita muslimah yang berlandaskan niat takwa dan sosial. Sebagai bagian dari keluarga besar, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Hidayah dilahirkan oleh Golkar. Ini adalah bagian dari sejarah. Ia menjelaskan sebelum reformasi 1998, Golkar belum berbentuk partai politik seperti saat ini, melainkan golongan karya yang menaungi berbagai unsur masyarakat, termasuk aparatur sipil negara. Dari kondisi itulah kemudian muncul gagasan pembentukan organisasi perempuan muslimah yang melahirkan Pengajian Al-Hidayah. Al-Hidayah adalah wadah perjuangan wanita muslimah yang berlandaskan dakwah dan sosial. Sebagai bagian dari keluarga besar, ya memang kami tidak dipungkiri Al-Hidayah ini adalah dilahirkan oleh Partai Golkar. Karena dulu tahun sebelum terjadi reformasi tahun 1998 ada 3 besar partai di Indonesia termasuk Golkar. Tapi Golkar itu bukan partai, dia adalah golongan karya. Semua waktu itu pegawai negeri itu kita memang ini sejarah diharuskan adalah ke Golkar. Jadi disitulah Al-Hidayah berdiri digagas oleh apa sih organisasi perempuan muslim di Golkar ini dilahirkanlah Meski Al-Hidayah. memiliki latar belakang sejarah tersebut, Miss Nurliana menegaskan bahwa visi dan misi Al-Hidayah sepenuhnya berfokus pada dakwah dan pengajian. Nomenklatur pengajian menjadi penegasan bahwa Al-Hidayah bukan organisasi politik. Ia menegaskan selain kegiatan dakwah, Al-Hidayah juga menaruh perhatian besar pada kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan program-program kemasyarakatan lainnya yang akan dirancangkan dalam program kerja organisasi. Pada kesempatan itu, Miss Nurliana juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan membimbing keberlangsungan pengajian Al-Hidayah di Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persuruhan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.